Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan, kita dapat kembali berkumpul di Masjid Imam Muslim Ma'had Al-Aiman dalam rangka belajar agama Islam, menuntut ilmu syar'i yang mana insyaallah pada sore hari yang penuh barokah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam, buah karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan sekarang kita telah sampai pada hadis yang ke-23 yang insyaallah masih dalam pembahasan tentang taharah, tentang bersuci. Kemudian tak lupa pula salawat bersertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Hadis yang ke-23, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu rajulan mazza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni fa amartu Miqdad bin al-Aswad fasa'alahu faqala yaghsilu zakarahu wa yatawaddau wal Bukhari ighsil zakaraka wa tawadda wal Muslim tawadda wandah farjak. Hadis yang ke-23 ini dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib, perawi hadis ini, beliau adalah sepupu sekaligus menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib Al-Quraisy Al-Hashimi. Beliau juga adalah khalifah kaum muslimin, khalifah yang keempat setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum. Ali bin Abi Thalib ini radhiyallahu taala anhu, beliau sejak kecil sudah berada ataupun hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk di antara orang-orang yang pertama kali beriman kepada risalah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya yaitu Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib ini. Dan
Beliau juga, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang menggantikan Nabi SAW di tempat tidurnya pada malam peristiwa hijrahnya Nabi SAW, sewaktu para pemimpin musyrikin Makkah mereka bersepakat ingin membunuh Nabi SAW, dan mereka membuat makar dengan mendatangkan dari setiap kabilah seorang pemuda yang dibekali dengan pedang, yang tujuan mereka adalah ingin membunuh Nabi SAW secara bersamaan di tempat tidur Nabi SAW. Akan tapi informasi ini dibocorkan oleh Allah Taala melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi SAW, dan diperintahkan Nabi SAW pada malam tersebut untuk tidak tidur di tempat tidurnya, dan beliau SAW juga mendapatkan izin untuk dapat hijrah ke kota Madinah. Dan orang yang menggantikan Nabi SAW untuk tidur di tempatnya tersebut, yang mengambil resiko yang sangat besar ini, dialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah sahabat yang terkenal pemberani. Beliau juga terkenal dengan kecerdasannya, hingga Umar bin Khattab sekalipun radhiyallahu ta'ala anhu sewaktu mengomentari tentang Ali bin Abi Thalib ini, beliau mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling baik dalam memutuskan perkara di antara kita, yaitu antara para sahabat. Ya, Umar mengatakan bahwasanya apabila terdapat permasalahan di antara para sahabat, yang paling baik dalam memutuskan itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau dinikahkan dengan putri Nabi SAW yang bernama Fatimah. Yang mana Fatimah ini merupakan putri bungsu dari Nabi Muhammad SAW, seorang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan suatu ketika Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya Fatimah ini adalah bagian dariku, dan barang siapa yang membuat Fatimah ini marah, maka dia juga telah membuatku marah, kata Nabi SAW. Maka Nabi SAW pernah mengabarkan dalam suatu hadisnya tentang Fatimah ini, yaitu istri Ali bin Abi Thalib, sebagai penghulu wanita-wanita penghuni surga. Ini adalah Ali bin Abi Thalib yang dinikahkan oleh Nabi SAW dengan putri bungsu yang sangat dicintainya, yaitu Fatimah radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan Ali bin Abi Thalib ini, jamaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, beliau meninggal pada tahun 40 Hijriyah. Kemudian para ulama khilaf tentang di mana dimakamkannya Ali bin Abi Thalib ini. Sebagian mengatakan di Kufah, ya sebagian mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini dikuburkan di tempat yang tidak diketahui.
dan beliau juga radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kuntu rajulan madza'an. Aku, kata Ali bin Abi Thalib, adalah seorang lelaki yang madza'an, yang sering keluar madhi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di makan ibnatihi minni, dan aku malu untuk menanyakan tentang perkara ini, perkara madhi ini, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kedudukanku, yaitu kedudukan Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadikan Ali bin Abi Thalib enggan untuk bertanya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara madhi ini. Jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, madhi ini adalah salah satu dari 3 cairan yang keluar dari farj ataupun dari kemaluan seseorang, yang mana para ulama menjelaskan ada 3 cairan. Yang pertama adalah madhi, yang kedua mani, yang ketiga wadi. Dan ini penting untuk kita ketahui, karena masing-masing cairan ini nanti akan berbeda hukumnya. Ada di antara cairan ini yang apabila keluar dari kemaluan seseorang, maka wajib baginya mandi besar, mandi junub. Yang apabila dia tidak mandi, maka tidak sah solatnya karena dia sedang berhadas besar. Namun ada juga di antara cairan ini yang dia tidak sampai derajat hadas besar, akan tapi hanya hadas kecil saja, sehingga tidak mewajibkan orang tersebut untuk mandi junub, akan tapi cukup hanya dengan berwudu saja. Yang pertama adalah madhi. Ya, maka dari sini penting bagi kita untuk mengetahui ketiga cairan ini, ya, agar nanti memudahkan bagi kita ya untuk dapat memahami hadis ini, dan agar kita juga dapat menyikapi apabila kita mengalaminya, sehingga dapat menetapkan apa yang harus kita lakukan dalam rangka membersihkan diri kita dari hadas tersebut. Yang pertama adalah madhi. Madhi dia adalah cairan yang bening yang keluar dari kemaluan, tidak kental, tidak berbau, dan dia tidak memancar. Ini madhi, serta tidak menjadikan lemas seorang yang mengeluarkannya. Ini adalah cairan madhi. Cairan madhi ini dia masuk dalam kategori najis ringan. Artinya seorang yang mengeluarkan cairan ini, cairan madhi tadi, maka tidak wajib baginya untuk mandi besar. Cara bersuci dari madhi tadi cukup dengan membersihkannya sebagaimana yang terdapat dalam hadis ini nanti. Cukup dibersihkan kemaluannya, kemudian berwudu
maka sudah bisa sholat. Ya ini madhi. Ciri-cirinya tadi adalah dia cairan bening, tidak kental, tidak berbau, tidak memancar, dan tidak menjadikan lemas. Ya ini adalah cairan yang pertama, yaitu madhi. Kemudian yang kedua adalah cairan mani. Mani ini memiliki ciri-ciri, dia memiliki bau yang khas. Dia ada bau khasnya. Kemudian dia memancar, dan apabila keluar maka menjadikan orang tersebut menjadi lemas. Ini adalah cairan mani yang keluar pada saat puncak syahwat. Dan cairan ini menurut pendapat yang paling rajih ini tidaklah najis. Berbeda dengan madhi tadi. Kalau madhi dia najis, adapun mani ini tidak najis ala rajih. Menurut pendapat yang paling rajih, ya karena Nabi SAW ya pernah maninya hanya dikerik saja oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi SAW gunakan untuk sholat pakaian tersebut yang terkena mani dan telah dikerik. Kalau seandainya ini adalah najis, ya tentu Nabi SAW tidak akan memakai pakaian yang terkena najis untuk sholat. Maka mani ini tidak najis, namun dia adalah hadas besar. Artinya seorang yang mengeluarkan mani, maka untuk bersuci darinya tidak cukup hanya dengan berwudu saja. Karena dia bukan hadas kecil. Berbeda dengan seorang yang buang air kecil, ataupun buang air besar, ataupun keluar madhi. Mani adalah hadas besar. Maka untuk membersihkan diri dari hadas besar ini adalah dengan cara mandi besar atau mandi junub. Dan keluarnya mani ini juga di antara tanda baligh bagi seseorang. Apabila laki-laki ataupun perempuan dia telah keluar mani, maka pada waktu itu mereka ya ini sudah baligh, artinya sudah dewasa dan dibebankan padanya perintah maupun larangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan para ulama memasukkan di antara ciri yang paling utama seorang itu telah dewasa ataupun telah baligh adalah keluarnya mani ini. Kemudian yang ketiga adalah wadi. Wadi adalah cairan yang bening, agak kental, dan dia keluar ketika buang air kecil. Ini adalah wadi. Jamaah dirahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum. Wadi ini mudah dibedakan dengan madhi ataupun mani. Kenapa? Karena dia keluarnya ketika buang air kecil. Yang agak sulit untuk dibedakan adalah madhi dan mani. Akan tetapi konsekuensinya antara mani dan madhi ini sangat berbeda jauh. Artinya sewaktu seorang keluar madhi, dia cukup berwudu, bersihkan madhinya karena ini najis tadi, kemudian dia berwudu, maka bisa langsung sholat. Adapun apabila yang keluar adalah mani, maka tidak cukup hanya dengan berwudu saja. Akan tetapi wajib baginya untuk mandi besar.
Kalau dia tidak mandi maka tidak sah sholatnya karena dia sedang berhadas, yaitu hadas besar. Dan hadas besar tidak cukup hanya dibersihkan dengan cara berwudu, tapi harus mandi. Oleh sebab itu para ulama menjelaskan di antara tips ataupun cara membedakan antara cairan ini madhi ataupun mani adalah yang pertama, saat keadaan sadar. Jadi ada dua keadaan untuk membedakannya. Yang pertama adalah dalam keadaan sadar atau bangun. Yang kedua dalam keadaan tidur. Sewaktu keluar cairan dalam keadaan sadar, ya sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti', jika tidak ada tiga ciri ini maka dia adalah madhi. Apabila keluar cairan dalam keadaan sadar dan tidak ada tiga kriteria ini, maka dia adalah madhi. Yang pertama, dia tidak memancar. Artinya kalau dia memancar, ini bukan madhi. Ya, madhi harus tidak memancar. Kemudian yang kedua, tidak ada bau khasnya. Kalau ada bau khas, maka ini mani bukan madhi. Yang ketiga, tidak menjadikan orangnya menjadi lemas. Apabila lemas maka ini mani bukan madhi. Artinya dalam keadaan sadar kita tahu ini madhi adalah yang pertama, dia cairan itu tidak ada baunya. Kemudian cairan ini tidak memancar. Dan yang ketiga, tidak menjadikan lemas. Maka ini madhi. Ini adalah madhi. Adapun mani dalam keadaan sadar, dia cairan tersebut ada baunya, memancar dan menjadikan orangnya menjadi lemas. Ya, ini dalam keadaan yang pertama, kondisi keadaan orang itu sadar. Kemudian kondisi yang kedua adalah ketika tidur. Orang yang tidur kemudian dia bangun dari tidurnya, dia dapati di celananya ada cairan. Maka yang seperti ini ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah dia yakin bahwasanya cairan ini adalah mani. Kenapa? Dia mimpi. Mimpi basah. Maka apabila dia telah yakin inilah cairan mani, wajib baginya untuk mandi junub sebelum sholat. Karena kalau dia tidak mandi besar, sholatnya tidak sah. Karena dia sedang berhadas besar. Kemudian yang kedua, dia yakin bahwasanya cairan ini bukan mani. Yakin dia ini bukan mani. Maka jika dia yakin cairan ini bukan mani, tidak wajib mandi. Cukup dia bersihkan pakai air, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Kemudian keadaan yang ketiga, dia ragu. Dia dalam keadaan ragu. Ini mani atau bukan ya? Ya, ini mani atau bukan? Maka
apabila dalam keadaan ragu seperti ini, ada kaidah yang menyebutkan al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa mengalahkan keraguan. Maka asalnya dia tidur, ya ini dalam keadaan tidak berhadas besar, ya. Maka apabila dia ragu dan dia bangun dalam keadaan ada cairan tadi, ya maka dia tidak perlu mandi, cukup dia bersihkan dan bersucinya cukup dengan wudhu saja. Tapi ini adalah terkait dengan 3 cairan tadi. Di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, kuntu rajulan madzaan. Aku, kata Ali bin Abi Thalib, adalah seseorang yang sering keluar madhi. Ya, sering keluar mazi. Tadi sudah kita jelaskan, mazi ya adalah cairan yang bening, tidak kental, tidak berbau, dia tidak memancar dan tidak menjadikan orang yang mengeluarkannya menjadi lemas. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kuntu rajulan madzaan. Aku adalah seorang yang sering keluar mazinya. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni, dan aku malu untuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena aku adalah menantu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, malu Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Ya, ini terkait dengan syahwat. Dan beliau adalah ya menantu dari anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suami dari Fatimah, anak bungsunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amartu Miqdad ibni Aswad, maka aku pun perintahkan kepada Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib ini suatu ketika beliau sedang berdiskusi ya dengan Miqdad bin Aswad ini ya tentang mazi ini. Kemudian sampailah pada pembahasan ini tadi, dan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya ya dia malu apabila menanyakan perkara ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya karena dia adalah menantu Rasulullah. Ya maka Ali minta Miqdad saja yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Miqdad dia adalah ya Ibnu Amr bin Sa'labah Al-Kindi, dinisbatkan kepada Al-Aswad bin Abdi Yaqud Az-Zuhri karena beliau menjadikannya sebagai anak angkat. Yang Miqdad bin Aswad ini masuk Islam ya sejak awal, termasuk orang-orang yang awal, ya dari awal dulu masuk Islam. Bahkan beliau ikut hijrah, ya hijrah itu sudah 2 kali. Dan Miqdad bin Aswad ini menikah dengan Diba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Ya, menikah dengan Diba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia masih ada hubungan kerabat juga dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, karena Abu Thalib ini anak dari Abdul Muttalib. Dan Miqdad ini
menikah dengan Liba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muthalib. Ya, artinya masih ada kerabat gitu ya. Dan Mikdad ini juga ikut dalam perang Badar dan perang-perang yang lainnya. Ya, beliau adalah sahabat yang mulia. Dan dalam hadis ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerintahkan kepada Mikdad, minta kepada Mikdad, ya menyuruh Mikdad agar Mikdad saja yang bertanya kepada Nabi SAW, ya bukan dia, yaitu bukan Ali. Kenapa? Karena Ali malu, Ali tidak enak jika harus menanyakan perkara ini kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'amartul Mikdad bin Aswad, maka aku pun perintahkan Mikdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi SAW. Fasa'alahu, maka Mikdad pun pergi mendatangi Nabi SAW, kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang madhi ini. Faqal, maka Nabi SAW menjelaskan tentang tata cara untuk membersihkan madhi ini. Yaghsil zakarahu wa yatawadda, hendaklah dia mencuci kemaluannya kemudian berwudu. Ini seperti yang tadi sudah kita jelaskan, jika cairan itu adalah madhi maka cukup kemaluannya dibersihkan kemudian berwudu, karena ini adalah hadas kecil, tidak perlu mandi besar. Wal Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari disebutkan ighsil zakaraka wa tawadda, bersihkan kemaluanmu kemudian berwudu. Wal Muslim tawadda wandah farjak. Adapun dalam riwayat Muslim disebutkan wudulah dan percikan kemaluanmu dengan air. Dalam hadis ini, jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu ayyakum, semoga Allah tabaraka wa taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Dapat kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah dibolehkan bagi seorang untuk tidak langsung bertanya dalam suatu permasalahan apabila dapat menimbulkan rasa malu. Seperti halnya Ali bin Abi Thalib ini. Ali bin Abi Thalib malu bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah madhi. Maka boleh dia untuk tidak bertanya secara langsung, akan tapi mengutus temannya yang lain untuk menanyakan kepada orang yang faham. Bukan lantas karena malu ya tidak mau bertanya. Nah, ini salah. Tetap harus bertanya. Namun apabila dia merasa malu mengungkapkan suatu pertanyaan, malu bertanya langsung, maka bisa melalui perantara. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib ini bertanya melalui perantara Mikdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu. Ya, ataupun misalnya malu bertanya secara langsung, maka alhamdulillah sekarang ya sudah diberikan kemudahan oleh Allah Taala, ya bisa misalnya bertanya pakai kertas ataupun bertanya lewat handphone, lewat WhatsApp. Ya, maka ini diperbolehkan untuk yang seperti itu apabila malu untuk bertanya secara langsung. Kemudian yang kedua, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah boleh seorang mengabarkan tentang keadaan dirinya
untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Sebagaimana halnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengabarkan bahwasanya dia adalah seorang pemuda yang madzaan, yang sering keluar madhi. Dan ini tentu ya perkara yang sensitif, tapi tidak masalah dikabarkan dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan solusi. Ya, solusinya apa tadi? Ali ingin bertanya, kalau seperti ini gimana? Apakah setiap keluar madhi harus mandi terus? Harus mandi wajib? Apakah cukup wudu saja? Ini adalah permasalahan yang penting. Karena apabila tadi jika madhi ini harus mandi wajib, maka harus mandi baru bisa sholat. Akan tapi ternyata jika cairan yang keluar ini hanya madhi saja, maka tidak perlu untuk mandi wajib, cukup dengan membersihkan kemaluannya kemudian berwudu maka sudah bisa sholat. Ya, walaupun perkara ini perkara yang sensitif, karena penting maka silakan ditanyakan, tidak masalah. Karena kalau dia tidak bertanya maka dampaknya akan sangat besar tentunya. Kalau seandainya dia tidak mengetahui tentang hukum mandi, ya hukum dari mani, kemudian dia mimpi besar, ya, kemudian dia tidak mandi wajib, langsung sholat, dia hanya wudhu saja, ya, maka hadas besar tidak dapat dicukupkan membersihkannya hanya dengan berwudhu, tapi harus mandi wajib. Makanya penting ilmu. Ya, tanyakan kepada seorang yang dianggap berilmu, yang paham, yang dapat menjelaskan dan yang dapat menjaga rahasia kita tentunya. Ya, jangan tanya kepada orang yang suka mengumbarkan aib saudaranya. Karena apabila kita bertanya kepada orang tersebut, maka ya niscaya dia juga akan mengumbarkan aib kita tersebut. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini, ya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adalah termasuk adab tidak menyebutkan perkara yang terkait dengan syahwat kepada kerabat istri, ya, kepada kerabat pasangan. Ini termasuk adab. Ya, sebagaimana di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu enggan bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara yang berkaitan dengan syahwat atau dengan kemaluan ini. Dan Ali merasa malu apabila harus bertanya langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah suami dari anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama katakan ini termasuk adab yang baik, yaitu untuk masalah syahwat, untuk masalah kemaluan jangan tanyakan pada kerabat pasangan. Kemudian faedah yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini, boleh mewakilkan bertanya tentang ilmu dengan syarat wakil kita tersebut adalah orang yang amanah. Ya, orang yang amanah dan bagus agamanya. Ya, sebagaimana di sini Ali bin Abi Thalib mengutus Miqdad bin Aswad, dan Miqdad bin Aswad adalah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu dan seorang yang amanah, yang tidak ya membongkar aib-aib dari Ali bin Abi Thalib, disebarkan, diejek, tidak, ya. Akan tapi disampaikan sebagaimana mestinya. Dan kita lihat ternyata apa yang disampaikan oleh Miqdad bin Aswad ini radhiyallahu ta'ala anhu, ya, sampai sekarang diambil faedahnya oleh jutaan kaum muslimin. Ya, sehingga orang dapat mengetahui bagaimana hukum apabila seorang keluar cairan baik itu berupa madhi ataupun berupa mani. Kemudian faedah yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah wajibnya membersihkan kemaluan apabila keluar mazi. Ya, sebagaimana dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan
yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Ya, ighsil zakaraka. Ya, dalam riwayat Bukhari ighsil zakaraka. Ya, Rasulullah katakan cuci kemaluanmu ya kemudian berwudu. Ya, maka wajib bagi seorang apabila keluar cairan madhi ini untuk membersihkan kemaluannya. Kemudian yang keenam, faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah taulah kita bahwasanya madhi ini termasuk sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Artinya apabila seorang dia berwudu kemudian keluar madhi, ya, maka yang dia lakukan adalah dia bersihkan kemaluannya, kemudian dia berwudu lagi, kemudian baru dia bisa sholat. Kemudian yang terakhir yaitu adalah keutamaan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana rasa malu yang ada pada dirinya tidak menghalanginya untuk bertanya tentang agama yang mulia ini, meskipun bertanyanya melalui perantara. Ya, maka hendaklah kita ambil pelajaran dari sahabat yang mulia ini, Ali bin Abi Thalib. Terkadang kita malu untuk bertanya dalam perkara-perkara yang dalam tanda kutip sensitif. Tapi hendaklah malu kita ini jangan sampai menjadikan kita tidak faham agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai malu kita jadi malu yang salah. Dan di sini ada solusi yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yaitu dengan apa? Dengan perantara. Ataupun dengan tidak bertanya secara langsung, tadi bisa melalui handphone, bisa melalui WhatsApp, ya, bertanya tentang perkara yang memang dibutuhkan, ya, memang dibutuhkan dan dia ingin mencari solusi dari permasalahannya tersebut. Tapi Anda rasa ini saja ya yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan sore hari yang penuh barokah ini. Semoga apa yang kita bahas ini dapat bermanfaat bagi Anda pribadi dan bagi antunna semuanya. Semoga Allah Taala hapuskan dosa-dosa kita dan Allah Ta'ala hapuskan dosa kedua orang tua kita, dan Allah Ta'ala kumpulkan kita semua di surga Firdaus, surga yang tertinggi bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.